Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan semangat. Baiklah anak-anak, kesempatan ini anak-anak bertemu kembali dengan Ustazah Titi dalam pelajaran matematika kelas 4. Nah anak-anak, pokok bahasan yang Ustazah akan sampaikan adalah tentang hubungan antar garis. Selamat menyaksikan ya. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Perhatikan ya. Tujuan yang pertama adalah agar anak-anak dapat mengetahui perbedaan apa itu ruas garis, apa itu garis, dan apa itu sinar garis. Tujuan yang kedua adalah agar anak-anak dapat membedakan apa itu garis berpotongan, garis sejajar, dan garis berhimpit. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi pertama. Apa itu garis? Adakah yang tahu anak-anak? Ya, garis adalah kumpulan titik-titik yang berkesinambungan. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Ya, gambar titik-titik yang agak berjauhan. Kemudian titik-titik lebih berdekatan. Titik-titik semakin dekat. Dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah garis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke materi pokok, pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Yang pertama, pengertian dari garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terputus kedua ujungnya. Perhatikan gambar garis AB di bawah ini. Garis AB kedua ujungnya berupa panah, sehingga dapat kita simpulkan ujung kedua panah A dan B dapat kita tarik ke kanan dan ke kiri tak terhingga. Sehingga dapat kita simpulkan garis AB di samping dapat kita tulis dengan simbol AB seperti di atas. Yang kedua, pengertian sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali suatu titik dan ujung lainnya menuju ke arah tak terhingga. Perhatikan gambar sinar garis AB di bawah ini. Pada sinar garis AB, ujung titik A tidak dapat kita tarik. Sedangkan ujung B terdapat tanda panah menunjukkan dapat kita tarik tak terhingga panjangnya. Sehingga sinar garis AB dapat kita tulis dengan simbol AB dengan tanda di atas. Selanjutnya, ruas garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh dua titik. Perhatikan gambar ruas garis AB di bawah ini. Ruas garis AB dibatasi oleh titik, sehingga kedua ujungnya tidak bisa kita tarik. Dapat kita simpulkan, ruas garis AB dapat ditulis dengan simbol AB dengan simbol di atas. Jelas anak-anak?
Anak-anak, kita lanjutkan tentang macam-macam garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis A sejajar dengan garis B. Maka jika kedua garis tersebut kita perpanjang tidak akan pernah berpotongan. Sehingga dapat kita tuliskan garis A sejajar dengan garis B. Contoh berikutnya. Garis C sejajar dengan garis D. Sehingga dapat kita tulis garis C sejajar dengan garis D. Selanjutnya adalah garis E dan garis F. Kedua garis tersebut tidak sejajar. Mengapa? Karena ketika garis E dan garis F kita perpanjang, maka keduanya akan mengalami perpotongan. Sehingga dikatakan garis E dan garis F tidak sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan. Apakah itu garis berpotongan? Garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis A berpotongan dengan garis B. Di antara garis A dan garis B, perhatikan ada satu titik perpotongannya. Dapat dikatakan juga garis A tegak lurus terhadap garis B. Contoh kedua. Garis C berpotongan dengan garis D. Di antara garis C dan garis D terdapat titik potong. Anak-anak, selanjutnya adalah garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis K berimpit dengan garis L. Perhatikan. Yang kedua adalah garis M berimpit dengan garis N. Sehingga dapat kita katakan kedua garis K dan garis L serta garis M dan garis N merupakan garis yang berimpit. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi letak titik pada garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada garis. Perhatikan titik P di bawah ini. Titik P terletak pada garis A. Perhatikan nih anak-anak, titik P terletak pada garis A. Sehingga dapat kita simpulkan, titik P terletak pada garis A dan titik P dilewati oleh garis A.
Yang kedua, titik terletak di luar garis. Perhatikan gambar titik Q di bawah ini. Ada titik Q dan ternyata titik Q terletak di luar garis B. Perhatikan anak-anak, titik Q terletak di luar garis B. Sehingga dapat kita simpulkan titik Q terletak di luar garis B, sehingga titik Q tidak dilewati oleh garis B. Mudah bukan anak-anak? Cara membedakan letak titik pada garis. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang hubungan antar garis. Ustadzah Titi berharap anak-anak dapat memahami materi yang Ustadzah sampaikan ya. Anak-anak tetap semangat belajar walaupun kalian masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa ya, kalian tetap menjalankan sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.